Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Waalaikumsalam Kak Setiawati. Waalaikumsalam Kak Umah Nisa. Kak Laila, masih Kak Laila, ya. Kita malam ini deteksi jenis sihir seperti yang sudah kita praktekkan tadi pagi, dan insya Allah nanti sedikit lebih detail ya. Barangkali ada di antara kita yang sudah sakit menahun dan sudah bolak-balik cek medis ternyata belum sembuh juga. Nah, kita cek ya, kita deteksi jenis sihir yang ada di badan kita. Mudah-mudahan bisa Allah sembuhkan ya. Allah berkenan menyembuhkan kita. Siap Kak Laila, silakan bisa ambil wudhu dulu. Waalaikumsalam Kak Eli, Kak Yeti, Kak Nelis, Kak Zaina, selamat datang. Silakan teman-teman ambil air wudhu, terus kemudian duduk di lantai ya. Posisinya duduk di lantai dengan bersandar dan kaki lurus. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. Kita masih tunggu sahabat kita, saudara-saudara kita yang lain, karena masih belum mendapatkan notifikasi mungkin ya. Kak Isya, waalaikumsalam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Mari senantiasa kita panjatkan atas kenikmatan yang begitu luar biasa. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Ya, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan ya sesi tadi pagi deteksi sihir ya, jenis sihir yang ada di badan kita. Tapi kita nunggu teman-teman yang lain ya, kita nunggu saudara kita yang lain sampai mungkin nanti penontonnya di mungkin 300-400an. Ya, karena biar sahabat kita, saudara kita bisa mengikuti sesi ini untuk mendeteksi sihir jenis apa yang ada di badan kita. Ketika kita sudah mengetahui jenis sihir yang ada di badan kita, ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan penanganan sesuai dengan apa yang disyariatkan ya. Di sini kita akan mengkaji satu kitab ya. Kita akan mengkaji kitab Maradul Sihr karya Dr. Said Ahmad Abduh. Beliau juga merupakan seorang ulama yang fokus menekuni dunia
sihir dan ruqyah ya teman-teman ya. Sehingga insya Allah teman-teman di sini mudah-mudahan akan bisa merasakan kesembuhan tuntas, kesembuhan totalitas. Seperti itu. Ya, waalaikumsalam. Kak Aurora, apakah ngadat? Ngadat itu silakan bisa pindah ke akun Terapi Langit ya. Waalaikumsalam Kak Wibu, Kak I. Kita masih menunggu saudara-saudari kita yang lain. Teman-teman, tadi pagi kita sudah melakukan deteksi tetapi baru secara global saja ya. Baru secara global, silakan Kak Sinta jika ingin bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau saya nggak bisa menjawab, nanti saya jadikan PR ya. Karena tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Karena saya pun masih belajar. Kalau saya nggak tahu jawabannya, nanti saya jadikan PR dan silakan teman-teman bisa DM untuk bertanya lebih lanjut ya. Siap Kak Irma, terima kasih doanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah, keselamatan, kesehatan, terus kemudian kekuatan ya untuk bisa selalu istiqomah di dalam menegakkan Islam. Yang perlu disiapkan, silakan teman-teman siapkan air. Siapkan air. Kak Laila boleh duduk di atas di alasi matras boleh ya. Siapkan air, terus kemudian teman-teman berwudu, lebih baik menghadap kiblat. Terus kemudian kakinya lurus ya, diselonjorkan seperti itu. Kak Sinta sering kerasukan ya? Apakah sejak kecil atau sejak kapan? Mudah-mudahan nanti bisa kita bantu dengan terapi Al-Quran. Ya, malam ini kita kembali mengingatkan, kita akan melakukan deteksi sihir jenis apa yang ada di badan kita. Karena ketika kita sudah mengetahui jenis sihir yang ada di badan kita, maka mudah-mudahan kita bisa melakukan penanganan yang tepat ya, sesuai dengan panduan yang ada di dalam kitab Maradhul Sihir karya Syekh Dr. Said Ahmad Abduh ya. Jadi ada banyak jenis sihir teman-teman. Ada sihir yang memang dia tujuannya untuk menyakiti bahkan sampai membunuh. Jadi nah ini sampai ada konten viral ya. Walaupun kejadiannya itu sudah cukup lama. Tahun berapa itu? 90-an atau berapa? Ya. Pokoknya yang jelas sudah cukup lama. Jadi ada sekeluarga itu yang kena sihir dan sihirnya itu dikirim lewat paketan. Mungkin kontennya sudah melintas teman-teman dan ini ternyata diangkat ke layar lebar. Ya. Jadi kisah nyata satu keluarga yang kena sihir melalui paket hitam ya. Terus kemudian dibuka dan ini kabarnya merupakan santet yang paling kuat ya. Saya lupa nama sihirnya. Saya cek dulu ya. Ya, tadi saya sudah simak beberapa konten ya. Dan teman-teman, sihir sampai detik ini masih banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan orang biasa pun itu bisa, ya sudah masuk film. Saya kurang tahu sudah diangkat film atau dalam proses ya. Sepertinya sudah. Karena trailernya sudah muncul ya. Film tentang sihir Segoro Kidul atau apa, saya masih ini ya. Agak lupa. Tontonnya tadi sempat melintas. Jadi yang kena santet itu satu keluarga. Satu keluarga gara-gara dia punya usaha warung dan warungnya laris. Ya. Warungnya laris Segoro Pitu ya, betul, Segoro Pitu. Nah, itu teman-teman nanti saya belum nonton filmnya, nanti coba saya cek ya, apakah recommended atau tidak. Karena bisa jadi mungkin biasanya ditambah-tambahin tuh, ada adegan-adegan yang aneh-aneh, terus kemudian ada ritual yang malah justru menginspirasi gitu ya. Ada penanganan yang barangkali tidak sesuai dengan syariat Islam, gitu teman-teman. Ya, Segoro Pitu nanti teman-teman bisa searching, ada satu keluarga yang diserang santet yang paling kuat kabarnya begitu. Karena memang santet ini level-levelan ya. Ada level yang ecek-ecek, ada level yang kaleng-kaleng begitu. Yang mungkin tarifnya juga murah. Ya, kalau punya uang mungkin cuma berapa juta gitu ya.
uangnya cuma 1 juta 2 juta, mungkin santetnya santet kaleng-kaleng gitu ya. Mungkin ya kirimannya cuma paku paku pinus gitu ya. Terus kemudian kalau levelnya naik lagi, punya uang 10 juta, santetnya beda lagi. Apalagi yang ratusan juta. Nah, kalau yang sampai membunuh, kalau request atau order, ya, kalau order santet sampai mematikan itu biasanya 300 juta ke atas. Seperti itu. Betul, bisa dengan Al-Baqarah. Tetapi kan seringkali orang awam itu untuk membuka Al-Quran saja berat loh. Tidak semudah itu. Memang penanganannya mudah. Dengan Al-Baqarah selesai. Cuma orang yang sudah terkena sihir itu begitu berat membuka Al-Quran. Jadi bahkan sampai bergetar gitu ya. Bahkan mulutnya itu terkunci teman-teman. Tidak sesederhana itu. Bagi yang sudah mendalami dunia ruqyah, menangani banyak pasien, kita enak ya. Kita merasa kuat, merasa sanggup ya melawan dengan ayat-ayat Allah. Tapi banyak orang awam di luaran sana yang mereka ya sudah kita kasih ke solusi. Ayo kuatkan dengan ayat kursi, baca Al-Quran, fokus baca Al-Baqarah. Sihir, santet, lemah. Setan itu lemah, demi Allah sangat lemah. Tetapi tidak semudah itu teman-teman. Kita memberikan saran tidak semudah mereka kemudian mempraktekkan. Bahkan untuk mengucapkan Al-Fatihah saja, begitu ya. Ta'awudz saja ini berat lisannya loh. Ya kan? Banyak teman-teman mungkin mengalami. Lidahnya mati rasa, semuanya Kak Lia, semuanya Al-Baqarah semuanya 286 ayat ya. Semuanya. Bahkan baru ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngantuk luar biasa sampai ketiduran. Nah, gitu ya. Jadi jangan menggampangkan solusi. Ya tinggal kuatkan saja dengan ayat Allah. Iya betul. Ya, tetapi tidak semua orang sanggup. Makanya kemudian kita ya membuat sebuah bimbingan yang mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan begitu ya. Oke teman-teman, berhubung sudah 380 hampir 400, kita mulai ya. Teman-teman silakan. Malam ini kita akan melakukan deteksi lebih detail ya. Boleh dicicil Kak Scorpio, tidak harus kemudian sekali duduk langsung selesai 286 ayat selesai. Yang masih berhalangan ya, yang masih berhalangan sedang haid silakan tetap berwudu. Ya, tetap berwudu nanti bisa ikut membaca ayat-ayatnya tidak menjadi masalah. Ya. Silakan perhatikan teman-teman. Ini kita akan melakukan deteksi sihir jenis apa yang ada di badan kita. Jika ada ya, jika memang ada sihir tertentu di badan kita, kita akan melakukan deteksi apakah sihir yang memang tujuannya menyakiti hingga membunuh ya, ataukah sihir yang hanya sekedar sihir pandangan mata sehingga membuat kita berilusi, dan ini biasanya menyerang hati juga, sering membuat cekcok ya, sering membuat stres. Misalkan contoh kita meletakkan kunci di meja, terus kemudian beberapa saat kita mau cari kuncinya sudah hilang. Nah ini biasanya sihir ilusi. Terus kemudian ada sihir yang lewat makanan dan minuman. Kemudian ada sihir yang dari luar badan, ya, dari asap rokok, dari parfum, ya, dari makanan. Ada sihir marsus. Sihir marsus ini adalah sihir yang dia sifatnya ditaburkan atau diinjak. Ditaburkan biar tujuannya diinjak oleh korban. Oke ya teman-teman, kita akan mulai. Jadi silakan perhatikan. Perhatikan teman-teman, caranya adalah yang pertama silakan siapkan air. Ya, Mekamedine mudah-mudahan nanti bisa ya. Tujuannya apa nih? Melupakan seseorang, insya Allah ya. Iya, namanya banyak sekali Kak Desta. Begitu. Sihir yang disumpah supaya usahanya mati. Nanti kita putuskan ya Kak Sasmita dengan ayat-ayat Allah seperti itu. Kita bentengi. Nah, kalau misalkan teman-teman punya tempat usaha, silakan bisa siapkan air 1 ember.
Terima kasih Kak Arizan. Waalaikumsalam. Sehat selalu juga untuk teman-teman semuanya. Kak Emiriani, selamat datang. Yuk, yang punya warung ngacung, yang warungnya sepi, yuk komentar. Saya gitu. Nanti langsung saja siapkan air mentah di satu ember. Satu embernya ukurannya bebas. Yang penting airnya itu cukup untuk menyiram halaman toko atau warung teman-teman. Kemudian untuk digunakan untuk menyiram genteng. Kalau nggak nyampe, bisa dilempar pakai ini ya, dibungkus plastik kecil-kecil kemudian dilempar. Atau tadi pagi ada yang memberikan usul bisa disiram pakai tembakan. Pakai mainan anaknya tuh teman-teman, tembakan air. Teman-teman yang punya anak-anak, sudah lama minta senapan air, tembakan air, tapi nggak dituruti, sekarang saatnya belikan. Karena apa? Bisa dipakai emaknya untuk nembak genteng, diisi air. Tahu ya teman-teman yang gede tuh, senapan air yang gede, itu murah kayaknya deh. Senapan air. Wah, ini senang ini, emak-emak mau mainan air. Oh, lumayan juga ding harganya. Oh, ada yang 99.000 teman-teman. Ada yang murah. Senapan air pistol 2 lubang. Dan di luar negeri itu ada ya, peruqyah. Itu yang ngeruqyah pakai senapan. Teman-teman tahu nggak? Ini lucu sekali, saya nggak tahu hukumnya ya. Ruqyah dengan tembakan. Ini sedikit intermezzo biar teman-teman terhibur sedikit. Ini ada sedikit hiburan teman-teman ya. Ternyata ada metode ruqyah yang dengan senapan loh. Mau lihat teman-teman? Ini salah satu pengobatan di luar. Jadi pakai saya ngakak ya pertama kali lihat seperti ini. Tapi reaksi juga loh ternyata loh. Jadi nanti teman-teman bisa cek videonya ya. Nanti saya share coba di grup ya. Ini lucu gitu. Tapi awalnya dibuka pakai bacaan Al-Qur'an juga. Ini Masya Allah lucu sekali ya peruqyahnya. Saya nggak tahu ini nih inovasi baru gitu. Nggak, ini beneran, ini viral loh, bukan acting, tapi betulan gitu. Allah Akbar. Mungkin jinnya jin anak-anak ya, atau jin tuyul yang masuk ke badan. Oke, kita akan segera praktekkan. Jadi silakan teman-teman yang buat mandiin mobil boleh ya. Jadi gini, ada penyakit ain itu bukan hanya sekedar menyerang manusia, tetapi bisa menyerang kendaraan ya, bisa menyerang rumah begitu ya. Terus maka biar kendaraan kita terhindar dari ain itu boleh diruqyah atau disiram air ruqyah seperti itu. Termasuk ketika sepi, kalau kita misalkan usaha Gojek, Grab ya, itu sepi bisa jadi memang terkena penyakit ain. Maka boleh silakan untuk diruqyah. Oke teman-teman perhatikan, yang punya usaha sudah siapkan air 1 ember untuk nanti disiramkan di halaman tempat usahanya, terus kemudian disiramkan ke genteng. Penyakit ain itu penyakit dari pandangan manusia yang iri kepada kita atau dengki kepada kita atau sebaliknya kagum ya, kagum terhadap kita, kagum terhadap kehidupan kita. Nah, maka teman-teman jangan biasakan memamerkan atau memajang status kita di sosmed ya, karena bisa memunculkan rasa iri, rasa dengki seperti itu. Boleh silakan untuk dipakai ngepel lantai rumah ya. Oke, yang punya apa istilahnya tempat usaha yang sedang sepi, silakan siapkan air mentah 1 ember. Terus kemudian malam ini kita akan melakukan deteksi. Pelihara tuyul jelas haram ya hukumnya ya.
walaupun hanya sekedar untuk mainan begitu, tapi biasanya jelas tidak hanya untuk mainan, tetapi memang dipergunakan untuk memperkaya. Boleh dikasih daun bidara, tapi untuk malam ini sepertinya sudah tidak memungkinkan ya, karena kita belum siap-siap. Jadi saya belum memberikan instruksi. Mungkin lain waktu kalau misalkan teman-teman punya daun bidara, silakan nanti bisa ditumbuk 7 lembar, ditumbuk cukup halus, lalu tumbukannya itu dimasukkan ke ember ya, diaduk sampai ya cukup merata sih. Walaupun nggak mungkin mencampur ya, nggak mungkin tercampur, tetapi tidak jadi masalah. Untuk malam ini tidak perlu pakai daun bidara. Jadi begini, yuk kita lakukan deteksi ya. Deteksi sihir jenis apa yang ada di badan kita. Belum mulai Kak, miros. Sebentar lagi ya. Terus kemudian silakan teman-teman duduknya di lantai. Teman-teman duduknya di lantai ya. Boleh dialasi karpet, boleh dialasi sajadah, tetapi silakan bersandar, posisinya bersandar teman-teman. Posisi bersandar dan kaki diluruskan ke depan. Kaki ya jelas diluruskan ke depan dong ya. Emang bisa kaki diluruskan ke belakang? Ada-ada aja ya. Selonjor. Tahu selonjor teman-teman ya? Selonjor adalah kondisi ketika kaki diluruskan ke depan. Terus teman-teman bersandar ke tembok atau ke dipan. Nah, posisinya begini teman-teman ya. Posisinya begini ya. Oke, kelihatan teman-teman? Bersandar di dinding. Terus kemudian saya mendengarkan saja karena sedang tidak fit. Justru Kak Lia sedang tidak fit. Kita bantu dengan pengobatan Al-Quran ya. Teman-teman, Kak Nina belum taat di jalan Allah, suaminya nanti bisa diberikan air ruqyah. Silakan ya, air ruqyah, airnya disiapkan, nanti kita bacakan doa. Enggak, yang penting posisi badannya, ini kepalanya enggak kelihatan, kan begini. Ya. Jadi posisinya bersandar di dinding, kemudian kakinya lurus ke depan, dan kedua telapak kaki silakan posisinya membentuk huruf V dan disatukan. Seperti itu. Jangan dipisah. Ya. Silakan teman-teman, ini anggap telapak kaki ya, walaupun ini faktanya telapak tangan. Posisinya ini telapak kaki begini membentuk huruf V. Oke. Ya, ini sedang dimulai Kak Asto, ini sedang dimulai, saya sedang memberikan petunjuk. Sedang memberikan petunjuk arahan biar teman-teman bersiap-siap untuk melakukan deteksi. Sudah? Oh, kalau nggak bisa, kenapa Kak Sasmita nggak bisa? Yang sakit bagian mana? Sakitnya apakah baru detik ini, malam ini, atau sudah dari kemarin? Ya sudah siap, silakan komentar sudah, siap. Saya izin minum dulu, minumannya jangan diminum ya. Silakan letakkan di samping kaki sebelah kanan. Bismillah. Oh, ada yang sudah pusing-pusing. Ada yang sudah nggak karuan di kepala. Ya, itu pertanda besok bisa diulangi ya. Kita akan ulangi mungkin bukan besok sih, mungkin pekan depan aja ya. Oke, kakinya lurus ke depan, badannya bersandar ke dinding. Kaki lurus ke depan, tapi disatukan. Tapi jangan nempel begini ya. Telapak kakinya jangan nempel begini, tetapi dibuat huruf V. Dibuat huruf V. Nah, ini jinnya sudah pada ketakutan nih. Hayo, yang ada di dalam. Nah, teman-teman, nanti silakan fokuskan pandangan di antara kedua jempol kaki kanan dan kiri. Ya, fokuskan di pandangan kita. Pandangan mata teman-teman nggak usah lihat saya, ya. Tapi lihatnya adalah fokuskan di antara kedua jempol kaki. Kaki teman-teman sendiri ya, bukan kaki tetangganya. Terus kemudian di antara jempol kaki kanan dan kaki kiri, di tengah-tengah itu, fokuskan. Oke, jika sudah, ya. Silakan teman-teman angkat airnya. Ya, angkat airnya. Yuk, kita baca bareng-bareng doa berikut ini, ya.
Ya siapa tahu tetangganya numpang ikut ruqyah bareng kan bisa gitu ya. Nggak apa-apa buang angin, nggak apa-apa, jangan ditahan ya. Nggak usah laporan juga. Lapor coach mau buang angin, nggak usah laporan gitu loh. Oke teman-teman, yuk dekatkan air dengan mulut kita ya. Dekatkan air dengan mulut kita. Kemudian yuk ikuti doa saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah ya Allah, aku memohon petunjuk-Mu, aku memohon pertolongan-Mu, aku memohon perlindungan-Mu ya Allah. Berilah petunjuk-Mu jika ada gangguan sihir di badanku, jika ada penyakit ain atau gangguan gaib di badanku, ya Allah tampakkanlah dengan jelas ya Allah, dan berilah aku kekuatan untuk melawannya dengan ayat-ayat-Mu. Yuk tiupkan ke air. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian ayat kursi. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'ata'ni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupan. Oke teman-teman, bismillah. Dan diminum ya. Diminumnya perhatikan. Diminumnya jangan cegluk-cegluk begitu ya. Diminumnya itu seperti seruput. Nyeruput teman-teman ya, tahu nyeruput? Jadi minum seperti minum teh atau kopi panas. Jadi begini, agak bunyi dikit. Sedikit-sedikit. Bismillah. Bismillah dulu. Dan 3 kali tegukan. Bismillah. Seperti itu. 1, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Terus kemudian yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Sebentar, suara kurang jernih ya. Saya coba lepas dulu. Saya coba perbaiki dulu. Oke, silakan teman-teman. Silakan diminum dengan 3 kali tegukan dan ini seruput sedikit-sedikit. Oke, perhatikan. Ini deteksi pertama ya. Deteksi pertama kita secara global dulu. Nanti setelah ini kita lakukan deteksi yang kedua. Perhatikan teman-teman ya. Jika teman-teman merasakan dua bibir kesemutan, ya, terus kemudian dua bibir terasa tebal, air terasa kental luar biasa, ya. Terus kemudian air terasa pahit, air terasa seperti minyak, dan teman-teman mual, mau muntah, atau air terasa pahit atau asin, maka fix teman-teman terkena sihir. Ya, termasuk air jadi sepet, ya. Nah, ini maka fix teman-teman terkena sihir. Nah, untuk jenis sihirnya kita praktekkan ya, deteksi yang kedua. Deteksi yang kedua ini akan kita lakukan untuk lebih mengetahui lagi jenis sihir apa yang ada di badan teman-teman. Ya, posisi kaki seperti masih selonjor ya, masih lurus dengan kondisi telapak kakinya membentuk huruf V. Jangan dijauhkan tapi disatukan. Oke ya. Jangan dijauhkan tapi disatukan seperti ini, kaki lurus ke depan, badan bersandar. Oke, perhatikan. Teman-teman fokusnya jangan lihat layar handphone, fokusnya lihat antara jempol kanan dan jempol kaki kiri teman-teman, lihat di tengah-tengahnya. Apa yang teman-teman lihat? Ya, siap? Kita akan bacakan beberapa ayat. Tidak usah lihat layar handphone, lihat antara jempol ruang ya. Ini kan ada ruang nih. Nah, lihat di antara itu. Ini telapak kaki, bukan telapak tangan ya. Karena saya nggak bisa nunjukin telapak kaki saya dong ya. Jadi silakan teman-teman seperti membentuk huruf V dan lihat ruang antara telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan. Saya akan bacakan beberapa doa.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Fokus lihat antara jempol kaki kanan dan jempol kaki kiri ya. Lihat tengah-tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke teman-teman, apa yang teman-teman rasakan, perhatikan ya, perhatikan gejalanya. Saya akan bacakan di sini dari sumber kitab ya, kitab Maradhul Sihr karya Syekh Dr. Said Ahmad Abduh. Perhatikan teman-teman. Jadi ada 7 pertanyaan ya, poin-poin yang akan saya tanyakan kepada teman-teman. Teman-teman bagian yang mana? Pertanyaan pertama, apakah ada kedutan ringan di wajah, ya, atau di sendi khususnya lutut? Oke, pertanyaan pertama. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman melihat ilusi-ilusi atau gambaran atau bayangan, baik di pelupuk mata atau di antara jempol kaki kanan dan kaki kiri, berupa tengkorak atau wajah manusia atau tulang belulang, baik wajah orang yang teman-teman kenal atau teman-teman tidak kenal, atau penampakan yang menyeramkan, atau penampakan tali ya, atau semacam tali yang dibuntel, atau ada gambaran tempat. Ada yang merasakan pertanyaan yang kedua? Oke, pertanyaan yang ketiga. Apakah teman-teman terasa vertigo? Ya, vertigo ini semacam pusing luar biasa tapi muter-muter badannya kayak hilang keseimbangan. Ya. Atau terasa berat di kepala dan pundak belakang. Pundak belakang. Oke. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan keempat, terkait dengan telapak kaki, apakah kesemutan walaupun cuma sedikit di telapak kaki atau mungkin di jempol kaki? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman terasa kedutan? Kedutan itu kayak semacam ada sesuatu yang bergerak ya, walaupun ringan di bawah lutut atau pas di lututnya, persendian. Ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, nomor 6, apakah kaki berasa ada magnet
pingin nyatu luar biasa dan sulit dipisahkan, atau sebaliknya, kakinya pingin menjauh dan posisinya saat ini menjauh, ya, dan tidak bisa disatukan. Kaki sakit bukan main, ya. Oke, itu berarti fix ada sihir, ya. Terus kemudian pertanyaan terakhir nomor 7. Apakah teman-teman melihat seolah-olah jempol salah satunya, jempol kaki ya, itu ada yang lebih besar? Nah, perhatikan mana yang lebih besar. Lebih besar jempol yang kanan atau lebih besar jempol kaki yang kiri? Seolah-olah lebih besar yang mana? Oke? Jempol kaki ya, yang saya maksud jempol kaki. Kalau di sini insya Allah sinyalnya lancar teman-teman ya. Oke, jika teman-teman menjawab ada reaksi dari 7 tadi, dari 7 pertanyaan tadi, itu 4 poin saja teman-teman merasakan. Dari mulai ada kedutan ringan di wajah, melihat ilusi, kemudian kepala vertigo, pusing, dan seterusnya. Ya, kaki berasa ada magnet yang ya seolah-olah nempel luar biasa, atau mungkin malah ingin menjauh begitu ya. Jika ada 4 poin, maka ini teman-teman terkena sihir yang namanya sihir sufli. Sihir sufli ini merupakan sebuah sihir yang jahat, ya. Sihir jahat yang dia kalau di istilah Jawa itu ilmu hitam, ya. Yang tujuannya menyakiti bahkan membunuh. Ya, ayo, ada yang mau membunuh teman-teman tuh. Waspadalah, waspadalah. Oke, kalau tidak merasakan apa-apa, alhamdulillah. Kemungkinan kalaupun sakit nanti dari golongan sihir, ya, penyebabnya dari gangguan sihir. Oke ya, pokoknya teman-teman menjawab 4 poin ada reaksi, berarti kemungkinan itu terkena sihir sufli. Waspada, tidak perlu takut, dibuat santai saja. Malah harusnya teman-teman bangga. Oh, ada yang menyihir saya jadi bangga, gitu ya. Oke teman-teman, yang berikutnya, kalau misalkan teman-teman di penglihatan, itu tadi melihat ya, ada sosok tertentu, terus kemudian ada ikatan atau melihat tali. Nah, ini yang dinamakan sihir adi. Sihir adi ini adalah sihir semacam, kalau di Jawa ini ilmu gendam, sihir ilusi, sihir pandangan mata. Yang seringkali kita melihat mungkin sosok pasangan itu istilahnya apa ya, nggak enak dilihat, ya. Pasangan nggak enak dilihat. Kemungkinan sihir yang menyerang adalah sihir adi, atau salah satu jenisnya adalah sihir tafrik, yang membuat pandangan mata kita seringkali oleng, kita sulit mencari sesuatu, nyari kunci nggak ketemu, ya. Terus kemudian nyari Al-Quran nggak tahu di mana, tapi pas nggak dicari, ada. Ini kalau misalkan ya teman-teman tadi ya, ketika melihat ilusi-ilusi tengkorak dan seterusnya, terus kemudian melihat suatu tempat, kemungkinan tempat itu adalah tempat ditanamnya buhul sihir, gitu ya. Dan mungkin barangkali teman-teman nggak tahu itu tempat apa sih, gitu ya. Terus kemudian, kalau misalkan teman-teman sudah sampai melihat penampakan, yuk siapa di sini teman-teman yang sudah sampai melihat penampakan? Tadi ada ya? Tadi ada yang melihat penampakan? Penampakan manusia, foto orang yang kita nggak kenal. Terus kemudian sihir sufli itu adalah ini ya, sihir yang dia kategorinya sudah level lebih lanjut, memang targetnya menyakiti atau membunuh. Seperti itu. Yang melihat penampakan, wah, yang bahaya melihat suami tambah ganteng. Wah, mudah-mudahan. Berarti kemungkinan ilmu pelet yang syar'i, begitu ya. Ada yang melihat penampakan, ada pokoknya penampakan ilusi di antara 2 jempol kaki tadi. Ya, kalau yang melihat penampakan ini menandakan bahwa sihirnya sudah bercampur dengan penyakit dan terjadi cukup lama. Nah, ini Kak Pindang nih, melihat Mbak Kun Kun. Ada yang melihat Mbak Kun Kun dan Om
Gender. Om Wowo, teman-teman ada? Nah, berarti ini menandakan bahwa sihirnya ini sudah lama bertahun-tahun dan sudah tercampur dengan penyakit sehingga butuh ditangani secara langsung. Tidak cukup ditangani melalui online. Ya, yang melihat penampakan, bayangan hitam, ilusi bayangan kepala, ini hati-hati. Waspada, ayo waspada, ayo. Dan mungkin teman-teman, apakah sering sakit-sakitan? Ya. Nah, ini biasanya tercampur dengan penyakit yang tidak terdeteksi medis. Kalaupun tidak merasa sakit, bisa jadi efeknya ke ibadah. Ibadahnya malas, berat luar biasa, atau sering bolong. Sudah 4 tahun ya. Kak Ani, apa yang dirasakan tadi? Oke, perhatikan lebih lanjut ya. Nah, yang merasakan jempol seolah-olah jempol kaki ya, jempol kaki itu lebih besar. Teman-teman lebih besar yang mana? Lebih besar yang kanan atau yang kiri? Perhatikan. Kalau jempol kaki kanan terlihat seolah lebih besar, ya, maka ini sihirnya itu berasal dari luar tubuh. Berasal dari luar tubuh. Seperti air yang disiramkan di halaman rumah. Sistemnya sihirnya itu sistem sihir injak. Jadi ketika kita nginjak sihir tersebut baru terkena. Sihirnya dari luar tubuh. Kalau jempol yang besar itu seolah jempol yang kanan. Ya, maka sihirnya dari luar tubuh. Dan atau yang sihirnya itu dipendam di tanah. Biasanya juga ditaburkan, disiram. Biasanya menggunakan tanah kuburan atau air yang kemudian ditaburkan atau bunga. Oh iya, ini sinyalnya mulai error nih. Nah, kalau ini beneran sinyal error, sinyal bermasalah. Tunggu sebentar ya, saya coba netralkan dulu. Aduh, koneksinya tidak stabil. Koneksinya tidak stabil, teman-teman. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Ini koneksinya sedang tidak stabil. Oke, duduknya sudah boleh berubah ya. Duduknya sudah boleh santai, sila atau duduk di kursi atau mungkin berbaring, silakan. Terus kemudian, ini lanjut nggak? Putus-putus ya? Aduh, putus-putus ya Allah. Teman-teman silakan boleh sambil minum dulu ya. Bismillah. Sebentar teman-teman. Ini jaringannya error. Sebentar teman-teman. Jangan-jangan jaringannya gara-gara kita bahas sihir sih. Gara-gara kita bahas sihir sih. Sebentar ya teman-teman. Oke, sudah lancar sekarang. Sekarang sudah lancar. Sudah lancar ya? Oke. Kalau teman-teman kita lanjutkan, sudah lancar. Sekarang sudah lancar insya Allah. Iya, gangguan lagi. Allahu Akbar. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ini sedang saya netralkan. Oh ya, masih nge-lag ya? Oke, enggak ngeprank. Ini beneran. Ada gangguan sinyal. Oke, sudah lancar ya? Harus sambil tap-tap, iya kah? Yuk, bacakan bareng-bareng. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh duduk di kursi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang insya Allah sudah lancar. Mas, sudah lancar ya. Teman-teman yang putus-putus silakan keluar dulu. Ya, keluar dulu terus kemudian silakan masuk lagi. Oke, perhatikan. Belum lancar Kak Nurna. Sudah lancar loh. Perhatikan sekarang, kalau misalkan, tadi sampai mana ya? Yang jempol kiri kalau terlihat lebih besar. Oke, lancar. Ya, sip. Sudah lancar ya? Alhamdulillah. Perhatikan, kalau teman-teman melihat jempol kaki kiri lebih besar, yuk siapa? Yang kelihatan jempol kaki kiri seolah-olah lebih besar. Yuk perhatikan. Maka sihirnya ini sudah masuk di dalam tubuh. Dalam artian melalui makanan, sihir makanan, ya, terus kemudian sihir melalui minuman, atau sihir melalui tiupan asap rokok yang kemudian kita hirup, ya. Dan bisa lewat makanan, makanannya itu disihir, ya, dan kemudian kita makan. Kalau misalkan posisi kita melihat jempol kaki kiri lebih besar, gitu ya. Nah, ini berdasarkan kitab Maradul Sihir karya Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Nah, maka teman-teman, tadi ya, yang jempol kaki kanan lebih besar, ini biasanya efeknya teman-teman kakinya kesemutan luar biasa. Ya, kaki kesemutan, kemudian seperti ditusuk-tusuk kedua telapak kakinya. Kaki berkedut, ya, itu sihir dari luar badan. Ada sihir yang sistemnya diinjak. Nah, maka yang harus dilakukan adalah meruqyah rumah. Halaman rumahnya ini harus disiram dengan air ruqyah. Seperti itu. Terus kemudian ciri-ciri sihir yang ditaburkan di rumah kita, di sekitar rumah kita atau ditanam di halaman rumah, itu biasanya sebagian tubuh tadi bergerak, ya, atau bergetar. Dan teman-teman mengalami keringetan sebagian. Ya, maka ini ciri-ciri teman-teman sudah terkena sihir yang sifatnya ditabur di halaman rumah dan teman-teman nginjak. Ya, demam, kesemutan, cendawa ini merupakan sebuah efek setelah melakukan ruqyah dan pertanda kemungkinan adanya gangguan sihir. Nah, ciri-ciri teman-teman mengalami sihir dari makanan atau minuman, ya, ini namanya sihir ma'kul atau masyruk, ya. Kedua tangan bergerak, ya, bergetar, bergerak, dan mules di lambung. Ada yang mules? Ada yang mules? Ada yang muntah? Nah, ini sihir makanan. Diare atau merasa tercekik di leher. Maka teman-teman, ya, solusinya adalah kalau sihir makanan itu solusinya adalah teman-teman konsumsi rebusan daun sena. Sena itu daun jati Cina. Ya, cukup ambil 7 lembar, direbus, tapi diminum jangan lebih dari 7 hari. Minum rutin sehari 1 kali, itu insya Allah setelah seminggu teman-teman sehat. Kalau ini sihirnya dari sihir makanan. Jadi sekaligus nanti teman-teman lebih langsing. Ya, karena memang fungsinya daun sena ini memang untuk pelangsing sebetulnya. Dan nanti efeknya teman-teman sering BAB, jadi dikuras. Boleh pakai kapsul, ya. Kayaknya ada ya bentuk kapsul. Bentuknya semacam ini teman-teman ya. Daun sena seperti ini. Jati Cina. Betul, BAB memang fungsinya untuk nguras. Ya, untuk nguras perut seperti itu ya. Diare juga bisa efek dari ruqyah. Kalau untuk aslamnya cek dulu apakah dari medis atau non medis.
Oh ya, bentuk teh bisa juga dibeli ya, bentuk teh. Atau kalau mau pesen coba nanti kita carikan ya. Kalau yang mau pesen yang sekaligus sudah diruqyah, nanti coba kita bantu untuk racikan ya teman-teman ya. Nanti bisa DM, kita coba nanti racikan yang bentuk serbuk dan nanti bisa dituang ke minuman seperti itu. Tapi kalau mau nyari sendiri silakan, bebas, tidak harus pesan di sini ya. Nanti kalau yang mau diracikan seperti ini, biar praktis nanti bentuknya botolan seperti itu. Oke ya, kalau mau nyari sendiri boleh. Karena ini sebenarnya gampang dicari teman-teman. Di produk terapi langit ada insya Allah ya. Tapi harus ngeracik dulu dan harus kita ruqyah secara dadakan. Seperti itu. Nanti bisa DM. Oke ya. Kalau mau nyari sendiri boleh saja, silakan, banyak bertebaran di sekitar kita. Oke. Nanti akan saya kirimi doa. Yuk sebagai penutup, namanya daun sena. Daun jati Cina. Yuk teman-teman, kita mulai hafalkan doa ya untuk menghancurkan sihirnya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Yuk baca bareng-bareng. Airnya masih ada kan? Kalau sudah habis silakan airnya diisi lagi. Kita hafalkan doa. Sambil fokus ya, kita doakan air. Sehari 1 kali saja, jangan kebanyakan. Ya. Nanti kalau yang dari saya bentuknya serbuk, terus kemudian nanti 1 sendok atau 2 sendok saja dicampurkan ke air hangat. Kemudian diamkan 3 menit, setelah itu diminum. Seperti itu. Oke, sekarang doa untuk menghancurkan sihirnya. Apapun jenis sihirnya, mari kita minta kepada Allah ya dengan doa. Perhatikan teman-teman. Dekatkan gelasnya dengan mulut. Yuk kita baca doa bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Allahumma. Yuk, saya bacakan pelan-pelan ya. Allahumma munzilal kitabi. Munzilal kitabi. Mujriyas sahabi. Mujriyas sahabi. Sari'al hisabi. Hazimal ahzabi. Allahumma ahzimhum wazalzilhum wangsurna alaihim. Artinya, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran. Dibaca juga nggak apa-apa. Yang mengarak awan. Yang maha cepat perhitungannya pada perbuatan manusia, yang memusnahkan musuh. Ya Allah, hancurkanlah
musuh-musuh. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan guncanglah mereka. Tolonglah kami atas mereka. Oke, doa yang kedua. Rabbana a'inna wala tu'in alaina wangsurna wala tangsur alaina wangkur lana wala tangkur alaina wahdina wayassiril huda ilaina wangsurna ala man bagha alaina. Oke, tiupkan. Artinya, wahai Rob kami, bantulah kami dalam menghadapi musuh kami, dan janganlah engkau bantu mereka dalam menghadapi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi mereka, dan janganlah engkau tolong mereka dalam menghadapi kami. Tunjukilah kami jalan untuk mengusir musuh, dan jangan engkau tunjukkan kepada mereka cara untuk mempertahankan diri. Ya, teman-teman. Tiupkan, bismillah. Ya Allah, ikuti doa saya. Berilah kami petunjuk-Mu dan mudahkan kami mengikuti petunjuk itu. Tolonglah kami, Allah, atas mereka orang-orang yang telah menzolimi kami. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan. Silakan teman-teman minum, ya. Kemudian sisanya dipakai untuk membasuh badan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tegukan seperti biasa. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Yang 3, bismillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Kita cukupkan sesinya ya. Mudah-mudahan dengan perantara air. Teman-teman kalau airnya tinggal sedikit nanti bisa dicampurkan dengan air yang lebih banyak dan dipakai untuk mandi ya. Boleh ditambah airnya, Kak Ani. Dicampurkan dengan air terus kemudian dibasuh ke seluruh badan. Ke kepala, terutama bagian-bagian yang tadi terasa sakit, terasa nyeri, kesemutan, seperti ditusuk-tusuk. Nah, itu silakan teman-teman dibasuh ya sambil diketuk-ketuk, sambil kemudian ya airnya getir banget ya. Ya, airnya pahit, getir, bau. Silakan teman-teman. Jadi seperti gerakan mencabut ya. Bismillah, Allah Akbar, cabut. Bismillah, Allah Akbar, cabut. Ya, yang menangis, yang sakit itu kemungkinan besar memang ada gangguan sihir. Dan mudah-mudahan ya. Oh iya, belum DM ya Kak Heru ya. Silakan DM ya, saya tunggu. Boleh dimasukkan ke galon, silakan Kak Haryana. Mudah-mudahan air ini menjadi perantara kesembuhan teman-teman ya, yang sudah kita bacakan doa kepada Allah. Ya, nanti jika ada kesempatan saya share ya doanya untuk dihafalkan. Itu insya Allah doa yang manjur sekali. Sebenarnya masih ada beberapa ini yang disebutkan di dalam kitab kitabnya Kitab Maradul Sihir ya, karya Syekh Dr. Said Ahmad Abduh. Insya Allah ya. Nah, ini banyak sekali cara strategi bagaimana kita menghancurkan sihir. Salah satunya adalah dengan gerakan mencabut Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman kalau misal masih merasakan ditusuk-tusuk perih perutnya, ini Bismillah, Allahu Akbar, seperti gerakan mencabut ini aja. Atau kemudian seperti gerakan dengan telunjuk ya, Bismillah, Allahu Akbar, seperti itu ya. Bismillah. Oke teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, segera masuk ya. Yuk masuk kelas yuk. Bagaimana cara masuk ke dalam kelas? Ada di sini yang belum masuk ke dalam kelas? Caranya adalah silakan teman-teman. Alhamdulillah, semoga sembuh ya teman-teman. Iya, grup Wawa, grup WW.
Kitabnya bisa dicari di, oh iya, agak sulit dicari ya teman-teman ya. Nanti coba saya carikan linknya. Saya nggak menjual kebetulan. Teman-teman perhatikan cara masuk ke dalam grup. Boleh disiram ke halaman, silakan ya. Teman-teman klik di sini, terus kemudian muncul, intinya ke bio dulu ya, ke bio profile saya. Terus kemudian ya di sini teman-teman kalau mau DM kirim pesan di sini ya. Terus kemudian boleh silakan Kak Neti, bisa dipakai untuk anak. Muka terasa gatal setelah dikasih air. Ya terus bismillah, bismillah. Seperti gerakan cuci muka dan kemudian dicabut ya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, yang mau masuk ke dalam grup silakan ditekan saja di situ ya. Ada terapilangit.com. Nah, intinya menuju ke website. Website ini silakan ditekan di bagian atas nih, paling atas ya. Teman-teman gabung yang paling atas. Boleh untuk Kak Misnar, Kak Misna, bisa untuk anak ya, untuk keluarga boleh, untuk suami juga boleh, begitu. Untuk torrent, kayaknya kebanyakan kalau torrent ya. Lebih baik maksimal galon, seukuran galon ya. Atau besok ke Arisma kita simak lagi live pagi ya jam 6 WIB. Live pagi jam 6 WIB, siapkan air yang lebih banyak. Ya, 1 ember begitu atau 2 ember, 3 ember. Tapi jangan ruqyah sambil di atas toren ya. Nanti bahaya. Mentang-mentang biar satu toren bisa keruqyah semua, teman-teman manjat toren, HP-nya ditaruh di toren gitu, pakai stoa sekalian. Ini terlalu ekstrim. Jangan ke sumur Kak Nurna, terlalu banyak gitu. Kak Arisma ya mudah-mudahan Allah segera sembuhkan ya. Oke teman-teman yang membutuhkan herbal, kita insya Allah juga menyediakan dan keuntungannya ini sangat bermanfaat untuk mendukung program penghafal Al-Quran ya di pondok pesantren kami. Bagi teman-teman yang berminat untuk memesan herbalnya, ada dari ujung rambut sampai ujung kaki kita sedia, termasuk ada serum ruqyah teman-teman ya, serum brightening, terus kemudian ada parfum ruqyah ya, ada parfum ruqyah, kemudian ada sabun brightening, ini sabun niacinamide, ada kandungannya memang khusus untuk wajah ya, untuk memang formulasi untuk mencerahkan ya. Terus kemudian ada buku terapi juga. Nah semuanya ini insya Allah biaya keuntungannya sangat-sangat bermanfaat untuk mendukung pondok pesantren yang kami kelola, pondok pesantren penghafal Al-Quran seperti itu. Sabun bidara ada Kak Misna, ini ya, ini sabun bidara, Nature's Gift seperti itu. Bisa COD Kak Robi, bisa COD. Kalau nggak bisa nanti silakan bisa kita bantu secara DM, kita bantu secara manual, gitu ya. Boleh Kak Besti, boleh dipakai 4 galon, bisa dipakai. Di Brunei bisa kita bantu kirim Kak Syuhada, tapi kirimnya secara manual karena tidak ada keranjang kuningnya ya. Terus termasuk yang mungkin sudah lama terkena asam lambung, bisa jadi memang asam lambung karena faktor non medis. Kita ada madu terapi langit ya, madu yang sudah dibacakan ayat Al-Quran. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok pagi jam 6 mudah-mudahan ya. Yang membutuhkan produknya silakan nanti bisa check out secara mandiri ya di sini, di belanja. Terus kemudian nanti scroll sendiri silakan sesuai kebutuhan. Kalau bingung solusi untuk keluhan teman-teman apa, nanti silakan bisa konsultasi lebih dahulu untuk kita bantu diagnosa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kak Besti kalau mau konsultasi ke DM ini dulu. Nanti kita berikan nomor WhatsApp saya ya. Ini ke sini dulu terus kemudian nanti yang penting masuk grup dulu ya, masuk grup biar kita bisa bantu terapi di grup. Seperti itu. Oke, saya tunggu konsultasi teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu teman-teman. Sukses dunia akhirat ya, lunas hutangnya bagi yang punya hutang. Terus kemudian rezekinya mengalir deras. Teman-teman dimudahkan selalu berbuat kebaikan, bermanfaat bagi banyak orang, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya sehat, sukses dunia akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.